Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Judul kali ini adalah Contoh-contoh kunci doa. Potongan firman diambil di dalam kitab Matius pasal 7 ayat ke-8. Demikian, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Saudara-saudari, kita tahu sebelum seseorang mengerjakan satu pekerjaan atau menyelesaikan suatu masalah, terlebih dulu ia harus tahu cara penanganannya. Misalnya, kita ingin membawa sebuah meja melewati sebuah pintu. Jika kita tahu caranya, kita akan dengan mudah melewatinya. Tetapi jika kita tidak mengetahui caranya, kita akan mengalami kesulitan. Mungkin menabrak ini, menabrak itu, tanpa berhasil melewati pintu. Masalahnya bukan terletak pada besar kecilnya meja, juga bukan pada lebar sempitnya pintu, melainkan pada kurangnya pengetahuan mengenai cara mengerjakan dari pihak manusianya. Orang-orang yang telah menemukan cara menangani pekerjaan dapat bekerja dengan baik, tetapi orang-orang yang belum menemukan caranya akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan. Demikian halnya di dalam berdoa, kita perlu belajar menemukan kuncinya. Sekarang kita akan melihat beberapa contoh kunci doa di dalam perjanjian baru. Pertama adalah doa Tuhan Yesus sewaktu ia di Taman Getsemani. Pada malam hari di Taman Getsemani, Tuhan Yesus merasa sangat sedih seperti mau mati rasanya. Dalam situasi demikian, bagaimanakah dia berdoa? Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Dia menjamah kuncinya. Tuhan Yesus bukan takut mati, juga bukan tidak mempunyai keinginannya sendiri, melainkan tidak ingin berjalan menurut jalannya sendiri. Dia ingin berjalan menurut jalan yang ditunjukkan Allah baginya. Untuk yang kedua kalinya ia berdoa, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Ketiga kalinya dia berdoa dan mengucapkan doa yang itu juga. Ini tercatat di dalam Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Tuhan Yesus sangat jelas terhadap kehendak Allah. Karena itu dia berkata, lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Saudara-saudari, kalau Tuhan kita di bumi sebagai manusia yang demikian menjamah kunci doa, telah dengan cermat mengesampingkan kehendaknya sendiri dan mencari kehendak Allah, beranikah kita di dalam doa-doa kita mengucapkan kata-kata secara sembarangan dan sembrono, lalu kita mengatakan dengan pasti kita telah mengetahui kehendak Allah? Kita melihat contoh yang berikutnya adalah doa perempuan Siro-Fenisia yang tercatat di dalam Matius pasal 15 ayat 22 sampai 28, juga tercatat di dalam Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Di dalam kesedihannya, seorang perempuan Kanaan berseru kepada Tuhan Yesus, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara-saudari, bukankah ini satu doa yang sungguh-sungguh? Ya, memang. Tetapi bagaimanakah reaksi Tuhan? Alkitab mengatakan di dalam Matius pasal 15, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Perempuan ini terus mengikuti sambil berteriak-teriak. Tetapi bagaimana jawaban Tuhan Yesus? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jawaban ini justru membuka mata perempuan itu, sehingga ia nampak bagaimana cara menghampiri Tuhan dengan benar. Dia nampak bahwa anak Daud hanya bersangkut paut dengan umat Israel, bukan dengan bangsa-bangsa lain. Lalu perempuan ini mengubah doanya dan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Sekarang perempuan ini memanggilnya Tuhan,
bukan anak Daud. Dia sadar bahwa umat Israel lah yang berhak memanggilnya demikian. Maka dia menanggalkan kedudukannya dan memanggilnya Tuhan. Tuhan berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jawaban ini kedengarannya dingin dan melukai hati, dan sangat menghina sekali. Seolah-olah Tuhan menolak perempuan ini. Tetapi sebenarnya Tuhan menunjukkan kepada perempuan ini supaya ia mengenal kedudukan dirinya dan supaya ia mengetahui apa itu anugerah. Saudara-saudari, perempuan ini tercelik. Dia melihat posisinya juga nampak anugerah Tuhan. Haleluya. Sekarang dia menemukan kunci doa. Karena itu ia segera berkata, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Karena jawaban ini, Tuhan memujinya dan berkata, hai ibu, besar imanmu. Karena sudah menemukan kuncinya, dengan sendirinya perempuan itu pun memiliki iman. Di dalam Markus pasal 7, tercatat Tuhan Yesus berkata, karena kata-katamu itu, pergilah, setan itu sudah keluar dari anakmu. Doanya yang singkat itu terjawab, karena ia menggunakan kuncinya. Inilah yang perlu kita pelajari. Semoga kita mau belajar, terus-menerus berdoa dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dan belajar menemukan kuncinya, sampai doa kita memperoleh jawaban dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk contoh dan teladan doa-doa yang telah Engkau tunjukkan. Ajari kami untuk tekun berdoa, sungguh-sungguh berdoa, dan berdoa sampai tembus, sampai mendapatkan jawaban, dan supaya kami bisa menemukan penyebabnya. Ya Tuhan, kiranya doa-doa kami bisa efektif, doa-doa kami bisa memperoleh jawaban dari-Mu, dan doa-doa kami bisa menggerakkan hati-Mu, sehingga Engkau bisa dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda semua. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554-7F yang berpusat di Jakarta dan di nomor PIN 27EB5F7D yang berpusat di Surabaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.